Halo teman-teman semuanya. Welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Yes, hari ini kita ketemu lagi ya di vlog Astrid pastinya. Dan Astrid mau ngobrol seru ke kalian semuanya soal kenapa akhirnya Astrid mau jadi YouTuber. Walaupun kalau bisa dibilang nih, sekarang jadi YouTuber gampang-gampang susah ya teman-teman semuanya. Harus minimal 1000 subscriber, harus minimal 4000 jam tonton. Pokoknya banyak banget lah syaratnya untuk bisa kalian mendapatkan uang untuk bisa dimonetisasi gitu ya. Kenapa Astrid akhirnya mau mencoba gitu ya? Karena sebenarnya situasi yang memaksa secara tidak langsung gitu teman-teman semuanya. Astrid mau cerita beberapa alasan kenapa akhirnya dibalik kesulitan untuk menjadi YouTuber, Astrid tetap go ahead, tetap maju terus untuk bisa jadi YouTuber gitu ya. Astrid mau kasih alasan ke kalian semuanya kenapanya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share pastinya. Kalau gitu langsung aja let's check it out. Yang pertama memang Astrid ini dulunya di Indonesia ya, jujur apa rujur gitu. Jujur banget, Astrid itu dulu kerjaannya adalah marketing, terus kerja juga sebagai MC, master ceremony presenter gitu, terus kerja juga sebagai penyanyi itu, penyanyi apapun itu pokoknya ya, tapi penyanyi yang bener ya, maksudnya bukan penyanyi yang aneh-aneh gitu, enggak gitu. Terus yang keempat itu memang Astrid dulu adalah penyiar radio. Makanya kalau kalian lihat kenapa Astrid kalau di sini suaranya cemprang gitu, cerewet, nggak ada titiknya, nggak ada komanya gitu ya, karena memang Astrid itu sebenarnya senang banget yang namanya ngobrol gitu, seneng banget yang namanya bicara gitu. Apalagi dulu kan Astrid itu penyiar gitu, terus MC gitu kan, banyak audiens yang bisa Astrid ajakin apa sih ya, ajakin ini aja lah, ajakin ngobrol, ajakin ini, senang gitu ya, maksudnya chit-chat gitu. Dan setelah sampai di Belanda ini bener-bener yang namanya chit-chat tuh nggak bisa gitu, karena nggak punya audiens. Terus di sini juga bahasanya beda. Kalau mau jadi penyiar radio juga nggak mungkin banget, karena kalau mau jadi penyiar radio otomatis di sini harus bahasa Belanda, sedangkan Astrid belum bisa bahasa Belanda. Maksudnya sedikit-sedikit gitu sih, tapi belum begitu cerdas untuk fasih berbahasa Belanda lah ya, kalau Astrid misalnya ngobrol bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu ya. Jadi karena itulah, faktor itulah yang bikin Astrid, aduh apa ya yang bisa bikin aku tetap stay tune tetap stay tune. Tetap pingin aja pokoknya suara Astrid itu jangan sampai berhenti seketika gitu, walaupun Astrid tinggal di sini. Ketemu cerita bahwa teman Astrid itu bilang, udah kamu jadi YouTuber aja sekarang, kamu kan hobi yang namanya doyan tuh, yang namanya ngobrol, cerita, ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu kan, gak jelas. Terus ya udah cerita aja, kamu coba deh bikin vlog gitu. Oke, vlognya bikin apa ya, pokoknya apa-apa aja. Karena akhirnya kan karena dari background itulah gitu, broadcasting itulah yang bikin Astrid akhirnya maju untuk jadi YouTuber. Dulu mikirnya nggak gini, yang penting dapat 1000 subscriber, yang penting dapat 4000 jam gitu, enggak. Mikirnya karena Astrid pengen tetap ngobrol aja, bahasa Indonesia tetap terlatih, terus jiwa Astrid yang senang broadcasting, presenter gitu tetap terjaga gitu kan. Nah, cuman itu aja sih alasannya. Tapi kesana-sana terus sekarang sudah hampir 2000 subscriber gitu, bikin Astrid tuh kayak semakin apa ya, semakin semangat untuk bikin lagi bikin lagi video yang pokoknya yang heboh, yang seru, yang sesuai dengan karakter aslinya Astrid gitu. Terus alasan yang kedua teman-teman semuanya itu karena memang ya itu tadi, Astrid merasa sendiri, nggak ada tempat ngobrol, nggak ada tempat rumpi ya. Tempat rumpinya cuman keluarga aja yang ada di Indonesia, dan beberapa teman aja nggak bisa diajakin ngobrol rumpi lama-lama, karena kan mereka juga punya kegiatan sendiri, punya keluarga sendiri, punya kerjaan sendiri, punya tetek bengek sendiri pokoknya gitu kan. Dan akhirnya itu juga yang bikin Astrid, udah deh ini saatnya bikin apa sih keseruan sendiri gitu, bikin video terus ngobrol-ngobrol sendiri gitu ke kalian semuanya gitu. Itu alasan yang kedua. Terus ternyata lagi setelah Astrid tinggal di sini itu teman-teman semuanya ya, banyak banget hal-hal yang ternyata memang berbeda yang Astrid temukan
dan hal-hal itu bisa dibilang ada yang unik, ada yang menggemaskan, ada yang mencengangkan, ada yang juga believe it or not tapi memang harus percaya gitu. Pokoknya hal-hal itu benar-benar yang memang kayak bikin asik. Ternyata topiknya banyak banget yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku unggah di video gitu ya. Setelah aku tinggal di sini, dari beberapa topik pengalaman hidup kayak budaya kayak kebiasaan di sini kayak terus yang namanya kerja kayak sistem ini, sistem itu, sistem hidup, sistem apa-apanya, semuanya itu hampir semuanya itu memang 90% itu berbeda dari negara kita yang ada di Indonesia. Itu yang bikin Astrid lebih semangat lagi untuk mengunggah video-video dengan topik-topik yang ternyata secara tidak langsung Astrid bisa temukan setelah Astrid tinggal di sini gitu ya. Terus alasan yang keempat, karena kerjaan aku yang ada di sini itu benar-benar jauh berbeda sama kerjaan aku yang ada di Indonesia. Mulai gilanya dia. Ya kayak gini, kalau dulu siaran di radio juga kayak gini. Cuman kalau di radio kan nggak kelihatan secara visual gitu ya, cuman suara aja gitu. Secara video aja, video nggak kelihatan, cuman secara suara aja gitu kan kelihatan gitu kan. Ya aslinya memang ya karena kerjaan aku yang ada di sini tuh memang beda banget sama kerjaan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kerjaannya kan semuanya itu kan berkaitan dengan ngobrol, dari marketing ketemu orang ngobrol, ketemu orang baru ngobrol, ketemu orang ini ngobrol, senang. Pokoknya aku tuh orangnya memang passionnya tuh senang ngobrol gitu lah. Jadi kalau kerja itu harus ada banyak ngobrolnya. Nah itu cocok buat aku. Kalau di rumah itu makanya aku sering dibilang kayak radio kompresor, radio rusak ya, karena memang seperti inilah aku ya. Jadi kalian harus mengerti ya, kalau misalnya kalian lihat video dari aku dan aku nggak pernah bisa titik, nggak bisa bisa koma gitu ya, ya itu memang karena kebiasaan aku, passion aku memang di situ gitu ya. Itu dari beberapa video ini yang paling gila yang pernah aku bikin. Biasanya aku agak normal gitu nih gitu ya, sekarang ini video aslinya aku. Terus karena itu memang ya kerjaan aku di sini nggak ada ngobrolnya sama orang-orang, karena kerjaanku di sini kan memang notabene itu nggak ketemu banyak orang, terus lebih banyak fisiknya gitu ya aku kerjanya. Jadi jadi itu yang bikin kayak semangat lagi, terpacu untuk masuk di dunia YouTube ini tadi gitu ya. Jadi intinya sih yang terakhir ya, yang kelima teman-teman semuanya, ini karena alasan setelah ini alasan ini jujur deh, ini alasan ya setelah Astrid ngelihat bahwa subscriber Astrid, terus orang-orang yang komen, terus orang-orang yang ini tuh kayaknya ya give a positive understanding, give positive support gitu, kayak kasih support yang positif ke Astrid gitu, yang akhirnya ini yang bikin Astrid ya udah deh, mungkin kalau memang diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa nambah pemasukan lewat YouTube ini ya thank you so much. Dan mungkin kalau misalnya juga dapat dukungan dari kalian semua untuk Astrid bisa menampilkan video-video yang lebih menarik lagi ke kalian semuanya gitu ya, bisa dibilang ini untuk kayak kerjaan tambahan gitu ya. Mungkin bisa suatu saat jadi kerjaan utama, nggak tahu juga, kerjaan Astrid untuk bisa nambah pemasukan. Walaupun saat ini belum ada pemasukan, tapi Astrid tetap masih senang sih bikin video-video YouTube kayak gini, karena ya itu tadi beberapa alasan yang menonjol yang akhirnya Astrid bisa gabung, bisa join di dunia YouTube. Jadi intinya sih teman-teman semuanya, jadi kalau kalian ini yang bisa Astrid simpulkan ya, intinya sih kalau mungkin banyak banget youtuber pemula yang bermunculan di mana-mana, baik dari desa, kota maupun dari tengah-tengah desa dan kota. Kalau Astrid memang asalnya memang dari kampung desa banget gitu ya, Wong Bantul gitu ya. Jadi terserahlah mau dari background kalian kerjaannya apapun, mau dari itu kerjaan yang biasa, luar biasa, dan biasa aja, pokoknya intinya sih kalau bikin YouTube itu ya semuanya itu harus konsisten. Apapun itu pekerjaan kalian itu ya ditelateni gitu loh, nggak bisa kerjaan itu sekali ini terus nggak suka terus ya udah deh nggak gitu. Apapun itu pekerjaan kalau ditelateni, kalau ditekuni, kalau benar-benar pasti suatu saat ada hasilnya, walaupun sebenarnya hasilnya itu bisa tergantung dari kita sendiri ataupun bisa dari orang lain yang secara tidak langsung akan secara tidak langsung membuat hasil itu datang ke kita. Kalau kayak YouTuber gini kan sebenarnya
dari kita sendiri yang harus membuat video yang bermutu, membuat video yang mungkin disukai banyak peminat, atau bikin video yang positif gitu ya. Karena ada beberapa Astrid lihat di berita itu ada YouTuber yang ternyata dia aneh-aneh gitu, nggak positif tapi menebarkan negatif. No, jangan seperti itu deh. Ini kan karena ditonton banyak orang, kalau bisa itu memberikan sesuatu hal yang positif, berguna, terus informasi yang mengajak kita untuk tetap bagus lah, intinya tetap baik gitulah ya. Namanya ditonton banyak orang kan, kalau bisa cari contoh, jadi contoh yang baik gitulah, yang bagus gitulah ya, dari sisi suara kita ataupun dari sisi ya karena ini video ya, dari sisi tindakan kita juga secara tidak langsung yang terekam dalam sebuah video kayak gitu sih teman-teman semuanya. Ini semuanya ditelateni, di apa ya, di bener-bener ya konsisten gitu lah. Nanti pokoknya kalau kita konsisten pasti akan ada hasilnya kayak gitu lah, baik itu hasilnya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Seperti itu sih teman-teman semuanya. Jadi ya buat kalian semua yang masih jadi yang pingin gitu ya, yang mungkin ngelihat Astrid juga pingin jadi YouTuber, nggak apa-apa, Astrid sih senang aja. Bukan, Astrid tuh orangnya nggak sekarang aku jadi YouTuber terus ada orang yang misalnya mau jadi YouTuber terus aku jadi jangan deh nih. Aku tuh orangnya seneng kalau misalnya kita mau maju, ayo maju bareng gitu. Toh rezeki semuanya sudah ada yang ngatur, toh semua peminat itu sudah ada yang ngatur. Yang penting dari diri kita sendiri aja. Kalau kita do the best, nanti ya semoga sih hasilnya pun juga best gitulah ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang misalnya di luar sana masih pingin jadi YouTuber atau masih pingin gabung untuk minat jadi YouTuber, ayo do it. Kalau memang kalian passion kalian di situ, hasrat kalian memang di situ, dan itu salah satu jadi kebahagiaan kalian, ya why not, just try it, coba aja gitu ya. Siapa tahu itu bisa jadi lahan kebahagiaan kalian, dan juga ekstra lahan lahan kerjaan, karena kan YouTube sekarang juga bisa untuk menghasilkan uang kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman semuanya, alasan kenapa akhirnya Astrid bisa muncul di dunia YouTube ini jadi YouTuber pemula. Kurang lebih tahun akhir 2019 itulah Astrid udah mulai mengunggah video-video yang Astrid buat sendiri gitu ya. Oke, kalau gitu segitu dulu deh teman-teman semuanya. Thank you so much buat kalian yang udah mau dengerin alasan-alasan dari Astrid kenapa akhirnya bisa join di YouTube ini gitu ya. Pokoknya semangat terus buat kalian semuanya, sehat-sehat terus di sana, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching pastinya. Ketemu lagi di video-video berikutnya barengan Astrid tentunya di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Dadah.